sebelumnya. Baik, halo semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gading Febrianto dari Universitas Lampung, dengan juru prodi Pendidikan Teknologi Informasi dengan NPM 235302504. Baik, dari video kali ini saya tuh akan membahas tentang 5 tools penting untuk pemula dan sering saya lihat dan saya agak sering gunakan juga, dan tujuannya biar teman-teman ini bisa lebih mengenal dunia dunia keamanan cyber yang semakin penting di era digital ini. Baik, terus next ada tool pertama itu ada Nikto. Jadi ini nih untuk membongkar kerentanan dari web server. Jadi apa itu Nikto? Nikto itu adalah sesuatu alat pemindai kerentanan web server yang cepat dan kuat, dan dapat memeriksa ribuan potensi masalah seperti ada direktor yang berbahaya, script, dan kesalahan konfigurasi yang biasanya sering bermasalah. Dan pengalaman praktis, saya pernah mencoba Nikto pada situs web uji coba saya sendiri yang saya buat, dan terkejut bahwa bisa loh menemukan direktori admin yang belum terlindungi. Dan ini menjadi dan menunjukkan contoh beberapa efektif tool ini dalam mengungkap celah keamanan. Jadi yang pertama itu penting untuk diketahui, meskipun Nikto ini sangat efisien, penggunaannya juga harus etis dong. Selalu pastikan Anda memiliki izin resmi sebelum memindai situs web manapun. Tools ini dirancang untuk audit keamanan, bukan untuk penyalahgunaan. Oke. Baik, kita next ke dua. Ini ada tools bernama Metasploit. Jadi ini adalah suatu framework yang untuk utama yaitu ethical hacker. Jadi platform ini menguji penetrasi terkemuka yang digunakan oleh para profesional keamanan cyber untuk memungkinkan Anda menguji berbagai eksploitasi terhadap sistem untuk keamanan cyber. Dalam eksperimen pribadi, saya berhasil mendapatkan akses sel kelainan FTP yang rentan di mesin virtual saya. Jadi pengalaman ini tuh bisa menunjukkan betapa krusialnya kita tuh untuk menguasai Metasploit sebagai fondasi keamanan cyber. Nah, yang ketiga ada Aircrack Engine. Ini ada audit juga keamanan seperti untuk wifi Anda. Jadi mengenal Aircrack Engine adalah kumpulan tools untuk mengaudit keamanan jaringan wifi dengan fokus utama itu pada protokol WEP dan WPA atau WPA2. Jadi tools ini dapat membantu kita memahami kelemahan dalam keamanan nirkabel. Simulasi autentikasinya, saya pernah menggunakan Aircrack untuk simulasi brute force password wifi. Jadi di lingkungan lab virtual dengan kombinasi penangkapan data dan serangan kamus, saya berhasil mengubah PW atau password, membuktikan pentingnya password itu harus kuat dan ada batasan etisnya. Perlu diingat, tools ini hanya untuk tujuan audit keamanan. Jadi penggunaannya jika tanpa izin pada jaringan lain adalah ilegal dan tidak etis. Jadilah bagian dari solusi bukan masalahnya. Next, Autospy. Nah, ini biasanya sering itu memulihkan bukti digital. Artinya itu atau spell. Nah, jadi kalau tool digital forensik, banyak sih masalah sekarang ya. Orang-orang menggunakan digital forensik itu tuh open source yang sangat canggih ya. Jadi mampu menganalisis gambar atau image bits untuk menemukan
menggunakan bukti digital. Jadi mengungkap file-file yang sudah terhapus, timeline aktivitas dan metadata. Jadi AutoSpy ini sangat overpower. Jadi kalian harus bisa dan coba. Next ada Hydra. Jadi Hydra ini menguji ketahanan login ya. Karena membuat login itu tidak sesimpel itu guys. Jadi penerapannya ini Hydra ini jadi bisa menebak loginnya seperti brute force login yang mendukung berbagai protokol seperti FTP, SSH dan HTTP. Fungsinya adalah menguji kekuatan kredensial login. Jika di localhost juga, saya sering menggunakan itu localhost. Saya membuat halaman jadi login di dummy di lingkungan localhost dengan menggunakan word list. Hydra berhasil membuat login saya tersebut dalam waktu singkat sekali. Jadi menyoroti risiko penggunaan data sandi yang lemah. Jadi kita harus jadi mengapa penting? Hydra adalah mengidentifikasi seberapa mudah sistem Anda dapat ditembus melalui serangan brute force ini. Ini adalah langkah penting untuk memperkuat kebijakan kata sandi dan melindungi tentunya akun Anda. Oke, kita tuh sebelum dapat belajar secara bertahap dan tentunya harus tetap etis guys. Jadi bekal ethical hacker itu kelima itu ada jadi dalam kelima tool ini adalah fondasi penting untuk memulai perjalanan kita bagi ethical hacker. Jadi kita harus kuasai mereka dengan baik, cara yang baik untuk memahami cara kerja serangan dan pertahanan. Oke, tanggung jawab utama selalu gunakan tool, entah tool ini 5 atau ada lebih yang kalian dapat belajar di next time. Jadi harus ada tanggung jawab penuh. Tujuan utamanya adalah kita itu mengamankan dunia digital, bukan merusaknya guys. Etika adalah kunci dalam setiap tindakan kita. Jadi masa depan dunia cyber terus berkembang. Begitu juga ancamannya. Dengan terus belajar dan memperhatikan keamanan cyber secara etis, kita dapat berkontribusi pada lingkungan digital yang lebih aman bagi kita. Oke, terima kasih telah bergabung dalam presentasi video ini. Terima kasih kepada Pak dosen pengampu saya, Bapak Rangga. Jadi semoga insight tentang tools keamanan cyber ini bermanfaat bagi kita semua. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa like, komentar, dan tentunya bagikan kepada teman-teman yang juga tertarik dengan keamanan cyber. Jangan lupa komen ya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.